dimatiin. Oke, sudah dimatiin. Kenapa? Miss, aku mau curhat masalah anak aja. Kenapa anakmu sayang? Kan aku kan udah di sini kan udah lama, udah 6 tahun kan belum pulang. Terus aku juga kan single mother gitu loh. Udah hampir 12 tahun aku tuh. Aduh deg-deg Miss aku. Lu kok deg gimana? Aku. Terus? Nah terus aku punya anak kan 2 cowok semua. Yang satu kelas 3 SMP, yang satu kelas 1 SMP. Nah aku kan tulang punggung Miss. Bapakku kan sakit, udah cuci darah. Nah terus anakku itu yang gede tuh ya namanya anak umur mau 15 tahun kan lagi bandel-bandelnya tuh Miss. Sekolahnya tuh susah Miss. Sekarang udah semester akhir itu males sekolahnya. Terus malam juga jarang tidur di rumah. Aku tuh minta solusinya kayak mana gitu loh Miss. Solusi tentang apa? Tentang anakku ini. Oke, sebentar pertanyaan saya. Anakmu kan kuliah atau sekolah atau masihan? Iya sekolah kelas 3 SMP. Kan udah semester akhir mau lulus kan Miss. Umur berapa sih? Mau 15 tahun. Yang kuliah itu loh? Enggak kuliah. Kelas 3 SMP. Semester? Oh, SMP itu sekarang semester. Oh, oke. Kan semester akhir kan udah mau lulus masuk SMP itu. Kelas SMP kelas 3 gitu loh. Iya. Ojo semester akhir tuh rek. Aku semester akhir ki mikirku rek kuliah soalnya bingung aku. Sorry gak connect. Oke, terus? Ya anakku tuh bandel ngono loh Miss, kan udah dibilangin, udah diadusin, kamu tuh jangan main malam terus di rumah, kan besoknya sekolah. Dia mah malamnya tuh main, terus pagi baru pulang, terus malam sekolahnya gitu Miss. Saya kasih tahu ya Mbak ya. Kenakalan remaja itu bukan karena kita jauh dari anak-anak. Karena ada juga bapak ibunya yang deket pun anak nakal juga. Tetapi yang membuat kita itu jauh karena kurangnya komunikasi mungkin. Karena kedekatannya kurang, pergaulannya kurang. Nah ini yang Miss Yuni kemarin bahas tentang anak itu. Orang zaman dulu kan bilang nih, anak itu jatuh tidak jauh dari kelakuan orang tuanya. Benar nggak sih? Tetapi sekarang salah. Anak itu dicangkok oleh pergaulan. Jadi pergaulan yang di luar sana yang nggak bisa saya rem, nggak bisa kita rem. Nah, kenapa saya ngomong kayak gitu? Ini anak saya yang paling kecil, Silo. Dulu kita membiarkan karena saya merasa bahwa anak kecil itu kalau tinggal di rumah diem itu berarti nggak nakal. Jadi cuman di rumah aja nggak nangis nggak apa itu kita rasa nggak nakal. Tapi ternyata salah. Anak yang diem itu malah bahaya. Tetapi anak yang nakal itu kadang-kadang juga bahaya. Artinya adalah kita nggak tahu bahayanya di mana. Kalau keluar malam, kalau sampai maaf, notabene mereka main belajar itu nggak apa-apa. Tetapi kalau dia keluar mabuk-mabukan, trek-trekan, kita nggak bisa ngontrol. Aku nggak tahu Miss, kan aku jauh, aku juga udah ngomongin ngingetin, cuman kan aku jauh kan susah gitu loh Miss. Ya kan tadi saya bilang deket aja kita susah, apalagi jauh. Nah ini sekali lagi saya sangat sulit sekali ya Mbak ya tentang anak-anak sekarang ya. Pergaulannya itu beda banget. Dan anak-anak sekarang itu modelnya maunya yang instan-instan. Mereka itu nggak mau belajar berusaha. Sekali tontonan mereka juga beda Mbak. Kalau anak-anak di Cina tontonan yang nggak jelas itu di cut, nggak boleh diblok. Tetapi yang ditontonkan mereka adalah bagaimana cara belajar seperti ini seperti itu. Tapi di Indonesia kan nggak. Ya saya nggak bisa ya karena pergaulan sekarang ngeri banget sih Mbak. Saya nggak bisa ngomong apa-apa ya. Kamu pulang menemani mereka belum tentu mereka berubah. Kamu nggak pulang, siapa yang punya uang? Iya bingung aku. Dan yang bisa dikatakan adalah masuk nonek pondok aja Mbak. Adek wis gede loh Miss, 15 tahun nggak gelem wis angel lah diomongi. SMA asrama kan ada toh? Asrama masuk asrama gitu kan ada toh? Iya deh nggak gelem wis diomongi. Terus kan
kan aku bingung ngono lho, kan bapakku wis cuci darah juga, kan aku tulang punggung keluarga, Miss. Kon ikut bapaknya nggak gelem, tapi statusnya gawe galau gawe mamae ngenes ngono lho, Miss. Statusnya galau itu gimana? Ya ngomongnya kurang kasih sayang orang tua dari kecil, ngono kan dari kecil kan udah tertinggal merantau tuh, Miss. Gitu. Berarti play victim, Mbak. Anakmu play victim. Play victim. Kalau aku bingung iki aku lek balik aku ki tulang punggung keluarga, ngono lho. Lek enggak balik ke piye? Bingung jadine. Karena pengen curhat karo Mas Yuni. Menjalin hubungan yang baik dengan anak kalau sudah agak besar itu sulit, Mbak. Karena gini, anak yang itu dua-duanya play victim atau satu aja? Satu aja, kakaknya aja. Adiknya menurut. Ya gini aja, Mbak. Miss ini kan selalu bilang dalam keluarga itu pasti ada satu yang nakal. Susah ya kalau pergaulan di Indonesia sekarang itu ngeri, karena sekarang anak-anak sekarang itu tidak hanya karena kurang kasih sayang, Mbak. Pergaulan juga ya, Mas. Iya. Pergaulan aduh. Iya. Terus saya paling ngeri itu adalah anak yang play victim. Jadi kalau dia selalu menyalahkan orang lain, sebenarnya dia sendiri itu sudah punya penyakit sih. Jadi karena ayah ibunya bercerai, gara-gara kalian saya tidak bahagia. Padahal di luar sana banyak orang yang keluarganya utuh juga nggak bahagia kok. Iya benar. Jadi anak ini gini aja, kalau dia nggak nurut jangan kasih uang. Cara untuk menyetop mereka dikontrol dengan uang. Hah? Jangan selalu diturutin ya, Mas. Betul. Cara satu-satunya untuk mengontrol mereka adalah dengan tidak memberikan uang. Oh, oke, Miss, oke. Karena kalau dia tiap hari keluar kan karena dia ada uang. Mungkin gini loh, Mbak, kita akan ngenes karena anak kita tidak sama dengan orang lain. Tapi biar dia tahu bagaimana rasanya mencari uang itu susah. Karena kalau kamu loskan dengan uang, dia nyepelek. Saya takutnya nih beberapa tahun yang lalu, saya lupa tahun berapa, ada TKW Hongkong yang pulang ke Indonesia malah dihabisin sama anaknya. Iya, tahu, Miss, tahu. Nah, itu yang saya takutkan dari anakmu. Ya. Jadi mulai sekarang kalau dia nggak nurut, nggak baik, kontrol dengan uang. Iya. Kontrol dengan uang. Cara satu-satunya. Iya. Kan kemarin itu kan dia janji katanya kalau dibeliin motor kan sekolahnya baik gitu loh, Mas, bisa dirubah gitu loh. Ya udah aku turutin kan, Miss, beliin motor tuh. Cuman sehari 2 hari nanti kayak gitu lagi. Ya nggak apa-apa, berarti dikontrol dengan uang. Kamu ada aplikasi YourPay nggak? Ada. Nah, pakai aplikasi YourPay, ya kamu permainkan dia dengan uang. Karena gini, Dok. Kalau dia merasakan susah, bahwa kalau maknya nggak kirim uang, itu akan terlihat emosinya. Kalau emosinya membabi buta, jangan diberikan. Sebelum dia datang dan meminta maaf. Ya kalau ngechat juga cuma minta duit aja. Iya, nggak usah. Kalau nggak bales, dia ngomongnya kalau masalah sekolah selalu garcep balesnya. Kan kalau dia nggak sekolah, aku selalu langsung ngechat dia kan, Miss. Kataku, kamu kenapa nggak sekolah gitu loh. Selalu garcep, tapi giliran aku minta duit katanya balasnya lama, kata dia gitu. Ya biar dia merasakan. Minta aja masih marah. Bagaimana kalau dia bekerja? Iya. 1 bulan baru dapat gaji loh. Kalau nggak dikasih uang, ngamuk, biarkan. Anak saya yang paling kecil. Jadi anak-anak saya itu sudah terbiasa ya. Kalau minta uang sama saya memang saya persulit. Bukan saya nggak ada uang. Biar dia tahu unggah-ungguh minta. Kalau kalian kebiasaan ngasih itu malah berat di kalian. Berat di kalian. Karena kebiasaan mak, jaluk, bu, jaluk langsung dikasih. Tetapi saat kalian tidak memberikan, mereka akan marah, biarkan saja. Karena gini loh, Mbak, kadang-kadang anak itu bukan rindu kepada ibunya loh. Pulang kadang-kadang dicuekin loh. Benar nggak sih? Kalau pulang ke Indonesia belum tentu loh anak itu mau berkumpul sama ibunya. Malah kalau ibunya pulang nggak ngasih uang, ono sing dingek loh mbak anaknya. Iya.
Jadi jangan sampai kita kalah sama anak, jangan sampai kita dikontrol oleh anak. Hari ini anak aja masih minta jahatnya kayak gitu. Apalagi kalau dia sudah punya uang. Ngerti nggak? Kamu masih sehat. Kontrol semuanya, Miss. Kamu dikontrol semuanya karena gini loh, kamu masih sehat aja anakmu kayak gitu. Kamu masih bisa cari uang aja anakmu nggak nurutin omonganmu. Lah bagaimana kalau kamu pulang sakit stroke pedot utek ya? Jadi anak sekarang itu nggak perlu mikirin ekonomi, untuk merayu aja nggak mau, sombong kali dia. Iya, Miss. Kalau dia sudah merayu, betul. Jadi karena komunikasi bukan komunikasi kurang juga Mbak, bukan. Karena pergaulan kita sudah nggak bisa ngambil dia balik, nggak bisa. Benar. Jadi bukan masalah pergaulan juga, tetapi ya karena anaknya sendiri apalagi suka play victim, menyalahkan perceraian orang tua. Karena dia berpikirnya dengan menyalahkan orang tua, dia merasa nyaman. Jadi saya nggak bisa ngomong apa-apa sih tentang itu, karena saya ngelihatnya kalau seorang anak itu sama ibu nggak deket, tetapi kalau sama perempuan pacar ngerayu-ngerayu sampai sujud-sujud, menawarkan cinta sampai nyembah-nyembah dek kembang. Itu yang terjadi ya. Padahal Miss, aku dari mereka kecil tuh merantau terus, Miss. Saya maksudnya kan banyak teman-teman saya kan yang nggak kuat gitu loh, jadi sendirian, jadi janda hampir 12 tahun gitu, fighting sendirian kan, banyak orang tuh nggak bakalan kuat. Sedangkan aku kan masih muda gitu loh, Miss. Tapi aku bertahan buat kerja terus buat mereka gitu, kebutuhan mereka gitu loh. Tapi mereka udah gede, maksudnya anakku yang gede itu malah susah gitu loh, karena pergaulannya udah susah juga. Karena kita kan nggak lihat dari sisi anaknya ya Mbak ya, kita nggak berani menghakimi juga. Karena dari sisi anaknya juga kita nggak tahu nih, dia itu dulunya seperti apakah pernah melihat pertengkaran bapak dengan ibu. Tetapi sekali lagi kalau anak berani menyalahkan orang tua, intinya adalah play victim, apapun itu yang terjadi. Karena banyak anak yang bercerai tapi baik-baik aja. Ada anak yang keluarganya utuh juga nggak jelas juga gitu loh. Jadi memang beda keluarga. Kita kalau berbicara tentang psikologi itu terlalu tinggi Mbak. Kita nggak paham dengan psikologi. Tetapi artinya jika dia bisa dikontrol dengan uang, ya kontrollah dengan uang. Di situ aja menurutku. Oke. Jadi sekarang harus membatasi, intinya dikontrol lah mereka sama uang. Kalau dia nggak nurut nggak usah diturutin. Iya, gitu. Kalau dia nggak nurut jangan diturutin. Tetapi kalau dia bagus, kasih dia reward, itu aja sih menurutku. Iya. Okay. Karena anak sebesar itu sudah tahu mana yang baik, mana yang buruk. Iya, Miss. Oke, Miss. Makasih ya, Miss. Yo, siap. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena sangat sulit ya teman-teman ya, karena untuk anak itu jangan terlalu diturutin duit sih, menurutku seperti itu aja. Karena seseorang itu kalau sudah tidak bisa mengontrol emosinya tentang uang, sebenarnya dia banyak hal yang akan berubah. Bah, kalau kayak mesin telepon toh. Sebentar ya. Halo. Suaraku dimatiin, Mbak. Suaraku dimatiin.